Hai teman-teman semuanya, apa kabarnya? Di tengah-tengah situasi yang mungkin saat ini nggak tentu, saya berdoa dan saya juga berharap supaya teman-teman semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Pekerjaan teman-teman, saudara, atau mungkin sanak family, atau mungkin keluarga semuanya ya, kita berdoa supaya teman-teman semuanya dalam keadaan baik-baik aja. Nah, hari ini kita mau bahas satu tema yang menarik. Semoga dari tema ini kita juga belajar sesuatu dan ini membuat kita semakin menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, hari ini kita mau belajar mengenai pengampunan bersama saya, Leonardo Ginting. Saya ada satu kisah pembuka yang menurut saya cukup bagus mengenai pengampunan. Di tahun 1975 ada 3 orang kawan bernama Ricky Jackson, Willie Bridgman, sama Ronnie Bridgman. Nah, jadi 3 orang ini mereka dituduh membunuh anak muda. Nah, singkat cerita di persidangan ketika ada satu saksi yang memberatkan mereka bernama Eddie Vernon kalau nggak salah. Nah, akhirnya saksi ini bilang bahwa mereka lah yang melakukan pembunuhan anak muda itu, walaupun mereka bilang bahwa mereka hanya di situ bermain basket, tidak melakukan apa-apa. Akhirnya karena saksi itu berkata demikian, itu adalah saksi kunci, mereka divonis hukuman mati. Dan beruntungnya hukuman mati tersebut pada tahun 1977 diubah jadi hukuman seumur hidup. Walaupun itu sebenarnya nggak untung-untung banget sih. Nah, di mana kisah pengampunannya? Jadi pada tahun 2014 ketika ada namanya trial by jury atau jury trial, dilakukan sidang ulang mengenai kasus pembunuhan pada tahun 1977, tahun 2014. Jadi 39 tahun berselang dibuka lagi kasusnya. Jadi Eddie Vernon yang ngerasa bersalah menuduh mereka bahwa sebenarnya dia bersaksi palsu. Kan sebenarnya bukan mereka yang melakukan pembunuhan, tapi dia bilang dia yang melakukan pembunuhan Ricky Jackson dan 2 teman yang lain melakukan pembunuhan. Pada tahun 2014 tersebut di sidang jury trial, Eddie Vernon menarik semua tuduhannya mengenai Ricky Jackson dan kawan-kawannya. Singkat cerita, Ricky Jackson ini dan teman-temannya dibebaskan pada tahun 2014. Dan yang luar biasanya adalah si Ricky Jackson ini datang menemui Eddie Vernon. Lalu dia memeluk Eddie Vernon, bilang bahwa ini bukan salahmu kok, kita semua adalah korban. Lalu yang lebih luar biasa lagi, bahwa dia bilang bahwa aku memaafkan apa yang waktu dulu engkau lakukan. Bayangkan ya, Ricky Jackson ini menghabiskan 39 tahun masa hidupnya di penjara tanpa maksudnya atas kesalahan, atas tuduhan yang tidak pernah dia lakukan. Nah, bayangkan begitu beratnya. Masa mudanya hancur lebur karena dia udah jadi narapidana. Tapi yang luar biasanya adalah tindakannya. Dia bilang kepada Eddie Vernon, dia bilang tindakan lo itu luar biasa. Bahkan di sidang jury trial dia memuji tindakan Eddie Vernon, berani mengaku jujur. Dia bilang dia berterima kasih atas Eddie Vernon tersebut. Bayangkan ketika kita di posisi itu ya, masa hidup kita 39 tahun di penjara, kita nggak pernah menikmati masa muda yang indah, mungkin ya seperti anak muda lainnya ya, bermain, bergaul, mungkin berpacaran, punya pasangan dan sebagainya. Dia menghabiskan 39 tahun, sedih banget. Tapi dia punya kebesaran hati, dia bilang dia memaafkan, bahkan dia merasa bahwa si Ricky Jackson ini dia memposisikan dirinya atas Eddie Vernon. Dia bilang, lu dan gua adalah orang yang sama-sama korban. Luar biasa banget. Kalau kita balik lagi ke tema kita pengampunan hari ini, kita mau belajar 2 hal mengenai pengampunan. Satu, internal dan juga eksternal. Nah, internal ini maksudnya apa? Kita juga harus belajar mengampuni diri kita sendiri. Seringkali kita tidak mengampuni diri kita atas kesalahan kita atau kegagalan kita.
yang pernah kita lakukan. Kita selalu mengingat-ingat, bahkan mengingat-ingat hal yang malu yang kita bilang, aduh, kok gue tolol banget ya, kok gue bodoh banget ya, kok gue seperti itu ya, kok gue begini ya. Kita keras banget sama diri kita sampai kita pokoknya marah banget sama diri kita atas kesalahan kita. Atau kita mungkin menyalahkan diri kita karena kita lahir di keluarga yang begini, atau kita mungkin menyalahkan diri kita sendiri karena kegagalan-kegagalan yang lain, atau mungkin kita menyalahkan diri kita sendiri karena mungkin kita putus hubungan, atau mungkin kita bermasalah dengan pasangan kita, atau kita melakukan hal yang mencederai orang lain atau melukai orang lain. Kita selalu menyalahkan diri kita. Tapi kadangkala kita lupa bahwa untuk mengampuni, kita juga perlu mengampuni diri kita sendiri. Kita bisa melakukan kesalahan, tapi jangan pernah hidup atas kesalahan tersebut. Yang perlu kita lakukan ketika kita melakukan kesalahan adalah kita mengaku bahwa kita salah, lalu melakukan perubahan atas setiap kesalahan kita. Karena apa? Waktu kita tidak mengampuni diri kita sendiri, seringkali kita terperangkap atas, misalnya gini, kalau kita punya kesempatan yang diberikan oleh orang lain, kita itu jadi takut salah atau takut gagal, takut bahwa gue gak sepinter dia, gue gak seini dia, gue dari dulu gue kayak gini kok, gue selalu gagal lah, orang tua gue juga gagal, ini gue juga memang gagal. Akhirnya kita takut mengambil kesempatan, padahal mungkin kesempatan tersebut adalah cara Tuhan untuk mengangkat hidup kita. Tapi karena kita saking takut dan terpenjara atas setiap kegagalan, kesalahan, atau apapun yang membelenggu kita, akhirnya kita melewatkan kesempatan itu. Oleh karena itu, faktor pertama yang krusial adalah mengampuni diri kita sendiri atas setiap kegagalan, kesalahan, atau hal apapun yang mungkin, atau kelemahan kita. Mungkin kita lemah dalam hal segala sesuatu gitu ya. Ampuni diri kita sendiri. Nah, yang kedua adalah perihal eksternal. Nah, eksternal ini sebenarnya gampang-gampang susah. Buat kita semua pasti gampang-gampang susah. Misalnya, kalau kita dihianatin oleh pasangan kita. Kita yang udah setia, kita udah melakukan terbaik, tapi di ujungnya kita dikhianatin oleh orang yang kita kasihi. Atau kita misalnya dari latar belakang orang tua kita adalah orang tua dengan pendidikan yang keras. Kita sering kali dimarahin, dimaki, dipukul dan sebagainya. Ini kita kepahitan dengan orang tua kita. Seringkali kita mungkin kita bilang bahwa kegagalan kita karena orang tua kita, kegagalan kita karena teman kita, kegagalan kita karena pemerintah, kegagalan kita karena banyak hal yang disalahkan, tapi dirinya tidak pernah disalahkan. Yang gue mau bilang hari ini, teman-teman, faktor eksternal bisa membuat dua hal dalam hidup kita. Hanya dua hal yang bisa terjadi. Satu, kita bisa makin kuat, atau kita bisa makin hancur. Kalau misalnya kita ambil hikmahnya ketika seseorang menyakitin kita, melukain kita melalui perkataan, tindakan, atau sikap mereka, kita bisa membuat itu sebagai pelajaran untuk membuat kita semakin kuat, atau kita bisa membuat hal itu semakin menjatuhkan atau menghancurkan kita. Ada beberapa hal atau ada beberapa step yang kita bisa lakukan dalam mengampuni, dan semoga step-step ini membantu kita untuk bisa keluar dari penjara yang mungkin membuat kita sulit untuk mengampuni orang. Satu dan dua, mengerti dan memahami. Dalam kasusnya Eddie Vernon dan Ricky Jackson tadi, Ricky Jackson berusaha mengerti, dan dia berkata bahwa kamu dan saya, elu dan gua adalah sama-sama korban. Dia tidak menyalahkan Eddie Vernon atas kesaksiannya dia, walaupun dia 39 tahun menghabiskan hidupnya di penjara. Tidak menyalahkan sedikit pun si Eddie Vernon. Karena dia berusaha mengerti kondisi Eddie Vernon. Berusaha memahami kondisi Eddie Vernon. Bagaimana dengan kita? Kalau kita mungkin saat ini melakukan kesalahan, coba memahami dan mengerti bahwa kita sedang belajar. Kita saat ini dalam proses belajar. Kesalahan itu adalah hal yang wajar di dalam pembelajaran. Atau orang lain yang menyakitin kita, mencoba memahami sikap mereka.
mencoba mengerti posisi mereka. Mungkin mereka sedang dalam masalah, mungkin mereka di dalam hal yang mungkin kita tidak tahu. Mungkin ada tekanan di keluarganya, ada tekanan di kantornya, ada tekanan di lingkungannya yang membuat mungkin amarahnya meluap kepada kita. Nah, perihal mengerti dan memahami ini mungkin bagi sebagian orang sulit, karena gue kok yang disakitin, gimana gue bisa mengerti apa artinya semua. Dan saya yakin setiap hal yang terjadi dalam hidup kita, baik itu buruk atau baik, ada pembelajaran yang bisa kita petik. Ada pembelajaran yang kita bisa ambil dari setiap event, dari setiap hal yang terjadi dalam hidup kita, baik atau buruk. Karena saya yakin manusia itu diciptakan luar biasa. Otak manusia itu diciptakan begitu luar biasanya, dan dia bisa berusaha melihat hal di balik apa yang terjadi. Dia bisa mengkulik, dia bisa berusaha, gue memahami. Secara logika itu nggak masuk. Tapi belajar memahami dan mengerti itu membuat kita menjadi orang yang kuat. Yang step yang ketiga adalah memaafkan. Waktu kita udah berusaha mengerti dan juga memahami, kita mulai step yang krusial, memaafkan. Memaafkan perlu bukan hanya kata-kata, memaafkan juga perlu tindakan. Nah, seringkali orang bilang, oh ya, gue maafkan orang itu, tapi waktu ketemu dia berusaha menghindar dari orang itu, karena dia waktu melihat orang itu, dia melihat flashback hal-hal yang sakit, hal-hal yang mungkin menyakitkan dari orang tersebut. Mengampuni ada setelah memaafkan dan mengampuni, masuk step yang paling krusial juga adalah melupakan. Nah, waktu kita bilang kita mengampunin, kita juga harus melupakan. Karena apa? Tidak bisa pengampunan cuma bilang dari perkataan, tapi kita masih mengingat-ingat hal yang dulu. Mengingat-ingat kita terperangkap dalam masa lalu yang membuat kita seringkali marah, stres, dan sebagainya. Seringkali membuat kita yang mungkin jadi marah gitu ya ketika melihat lagi apa yang dilakukan orang itu atas kita. Melupakan. Dan yang terakhir adalah move on. Setelah kita bilang kita memaafkan dan kita melupakan, berarti ada step yang krusial lagi adalah move on. Artinya apa? Kita tidak hidup di masa lalu. Mungkin kita pernah disakitin, mungkin kita pernah dilakukan tidak adil, mungkin kita pernah dikhianatin, mungkin hal-hal buruk yang lain mungkin terjadi atas hidup kita. Move on. Karena apa? Dulu mungkin terjadi hal buruk, tapi di depan kita bisa merubah hal yang buruk menjadi hal yang baik. Karena apa? Waktu kita move on, waktu kita memikirkan masa depan, manusia adalah makhluk yang hebat. Manusia adalah makhluk yang bisa merancang merancang masa depannya, merancang hal yang mungkin dia tidak pernah pikirkan dia bisa lakukan. Manusia begitu luar biasa. Ya nggak sih? Mungkin kita nanti akan bahas bagaimana luar biasanya manusia diciptakan Tuhan. Ingat, move on. Jangan tinggal di masa lalu, karena masa lalu tidak pernah kita bisa ubah. Hanya masa depanlah yang kita bisa rubah. Sebagai penutup, ada satu kisah yang menarik. Mungkin teman-teman udah pernah nonton filmnya, atau mungkin tidak pernah. Ada satu film yang cukup menarik, film kartun namanya Raya and the Last Dragon. Nah, ini seorang pejuang yang sedang mencari naga terakhir yang bisa menyelamatkan buminya, bernama Kumandra. Nah, kenapa begitu? Kenapa demikian? Karena kalau flashback lagi ke awal, buminya hancur gara-gara dia dihianatin sama ada orang yang berusaha diajak main, berusaha dia dekat dan berusaha dia akrab. Ternyata dia ditusuk. Ternyata teman yang dibaikin sama si Raya ini ada motif lain di belakangnya untuk merebut yang namanya gem atau permata. Nah, permata ini berfungsi untuk melindungi bumi Kumandra itu. Akhirnya karena dia dikhianatin, papanya dan juga desanya waktu itu bernama Heart dihancurkan oleh monster, dan orang tuanya berubah menjadi batu.
Dan dia begitu kecewa atas apa yang terjadi saat itu, sehingga dalam perjalanannya mencari naga terakhir ini dia tidak percaya sama sekali sama orang. Bahkan waktu ketemu dengan naganya ini, singkat cerita dia ketemu dengan naganya, naga ini selalu mengingatkan untuk mempercayain orang, mempercayain orang, belajar mengambil langkah pertama. Walaupun lo udah sakitin, ambil langkah pertama. Dan dia, Raya, selalu bilang, gara-gara gue percaya sama orang lah, makanya orang tua gue dan desa gue hancur. Singkat cerita, di akhir endingnya, si Raya ini mengambil langkah pertama untuk mempercayain orang yang mengkhianati dia. Karena apa? Karena dia bilang kayak gini, gua harus mengambil langkah pertama untuk mempercayain atau memberikan yang namanya bola permata yang sudah pecah, supaya apa? Kalau disatukan itu bisa meredam atau menghilangkan atau menghancurkan atau menghentikan monster saat itu. Walaupun dengan dia tidak pernah tahu apakah nanti waktu dikasih pecahan permata ini dia dikhianatin atau tidak. Tapi intinya yang gue mau bilang adalah untuk kita mempercayai, untuk kita mengampuni, kita perlu langkah pertama. Langkah pertama ini sulit, apalagi buat kita yang mungkin tidak merasa bersalah dan tidak pernah dan tidak perlu merasa mengampuni. Karena kitalah yang disakitin, kitalah yang diperlakukan tidak adil, kitalah yang begini begitu, hal yang buruk lainnya. Kita perlu mengambil langkah pertama. Karena waktu kita mengambil langkah pertama, kita juga disembuhkan, kita juga dipulihkan, kita juga merdeka, karena kita tidak lagi hidup di masa lalu. Orang yang hidup di masa lalu, dia pasti stres, tertekan, dia selalu khawatir, dia selalu takut. Karena apa? Dan bahkan kalau kita tidak mengampuni, itu bisa menimbulkan hormon-hormon negatif, bahkan menimbulkan penyakit, bahkan bisa jantung, kanker dan sebagainya. Itu bisa timbul gara-gara kita tidak mengampuni masa lalu kita atau orang-orang yang menyakitin kita. Mengampuni memang tidak merubah masa lalu, tapi waktu kita belajar mengambil langkah pertama mengampuni orang lain, kita sedang melakukan tindakan yang mengubah masa depan kita. Kita sedang mengambil tindakan yang luar biasa, satu step lompatan yang tinggi untuk merubah hidup kita. Karena apa? Waktu kita belajar mengampuni, waktu kita mengambil langkah pertama, kita sedang membangun mental kita, kita sedang membangun karakter kita sedang membangun diri kita sebagai menjadi orang yang begitu kuat, tidak pernah dikalahkan oleh masalah. Satu Amsal yang indah berkata begini, akal budi membuat seorang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Sekali lagi, akal budi membuat orang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Artinya apa? Waktu kita semakin mengerti, waktu kita semakin memahami, dan kita belajar atas situasi kita semakin knowledge, pemahaman kita makin dalam. Semakin dalam pemahaman kita, akal budi kita, semakin kita juga panjang sabar, mengerti. Karena kita udah belajar mengerti. Dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Dan saya yakin teman-teman, waktu memaafkan pelanggaran, Anda adalah orang-orang yang terpuji. Walaupun mungkin tidak ada yang melihat, tapi saya yakin Tuhan melihat kita semua. Dan apa yang kita lakukan selalu berharga di matanya, karena kita adalah cerminan Tuhan kita. Semoga tema kali ini bermanfaat untuk kita semua. Dan sampai jumpa lagi di next sharing-sharing berikutnya bersama saya, Leonardo Ginting. Bye.